Yang pertama, kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Yang berikut yaitu kertas kerja dapat berasal dari yang pertama klien, kedua hasil analisis auditor, dan yang terakhir pihak ketiga yang independen. Terdapat 4 tujuan penting pembuatan kertas kerja, yaitu yang pertama, dasar untuk perencanaan audit. 2. Kertas kerja sebagai alat dokumentasi utama bahwa audit yang memadai telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. 3. Dasar untuk menentukan jenis laporan audit yang pantas. 4. Dasar untuk penilaian oleh penyelia dan partner. Isi kertas kerja audit. Yang pertama, pemeriksaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik yang menunjukkan dilaksanakannya standar pekerjaan lapangan yang pertama. Yang kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern yang diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukan. Tipe kertas kerja. Yang pertama, audit program. Audit program atau program pemeriksaan merupakan daftar prosedur pengauditan untuk seluruh pemeriksaan elemen tertentu. Yang berikut ada working trial balance, merupakan suatu daftar yang memuat saldo dari seluruh rekening buku besar pada akhir tahun yang diperiksa dari akhir tahun sebelumnya. Yang ketiga ada summary of adjustment journal. Entries ringkasan ini merupakan daftar yang berisikan jurnal-jurnal koreksi yang diusulkan kepada klien yang diperoleh selama pemeriksaan berlangsung. Yang berikut ada top schedule merupakan kertas kerja pemeriksaan yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam daftar pendukung untuk rekening-rekening yang berhubungan. Yang kelima ada supporting schedule, merupakan kertas kerja yang memuat detail daripada temuan hasil pemeriksaan, serta koreksi-koreksi yang ada, serta memuat berbagai informasi dan teknik pemeriksaan yang dilaksanakan oleh akuntan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemberian indeks kertas kerja adalah sebagai berikut. Setiap kertas kerja harus diberi indeks, dapat di sudut atas atau di sudut bawah. Pencantuman indeks silang atau cross index harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, indeks silang dari skedul utama. Yang kedua, indeks silang dari skedul akun pendapatan dan biaya. Yang berikut ada indeks silang antar skedul pendukung. Yang berikut indeks silang dari skedul pendukung ke ringkasan jurnal adjustment. Yang berikut indeks silang dari schedule utama ke working trial balance. Indeks silang dapat digunakan pula untuk menghubungkan program audit dengan kertas kerja. Jawaban konfirmasi, pita mesin hitung, printout komputer, dan sebagainya tidak diberi indeks kecuali jika dilampirkan di belakang kertas yang berindeks. 3 metode pemberian indeks terhadap kertas kerja. Indeks angka. Kertas kerja utama dan skedul utama diberi indeks dengan angka, sedangkan skedul pendukung diberi subindeks dengan mencantumkan nomor kode skedul utama yang berkaitan. Contoh, 6 skedul utama kas, 6-1 kas di bank, 6-2 konfirmasi bank, 6-3 kas kecil. 7. Skedul utama piutang usaha dan piutang wesel. 7-1 piutang usaha, 7-2 piutang wesel, 7-3 konfirmasi piutang usaha, 7-4 cadangan kerugian piutang usaha. Indeks kombinasi angka dan huruf. Kertas kerja utama dan skedul utama diberi kode huruf, sedangkan skedul pendukungnya diberi kode kombinasi huruf dan angka. Contoh, A skedul utama kas A-1
kas dan bank, A-2 konfirmasi bank, A-3 dana kas kecil. Indeks angka berurutan. Kertas kerja diberi angka yang berurutan. Contoh, skedul utama kas dan bank, konfirmasi bank, dana kas kecil. Pengarsipan dan kepemilikan kertas kerja audit. Pengarsipan kertas kerja audit. Auditor biasanya menyelenggarakan 2 macam arsip kertas kerja untuk setiap kliennya. Yang pertama, arsip audit tahunan untuk setiap audit yang telah selesai dilakukan, yang disebut arsip kini, contoh kertas kerja. Yang kedua, arsip permanen untuk data yang Pengarsipan dan kepemilikan kertas kerja audit. Pengarsipan kertas kerja audit. Auditor biasanya menyelenggarakan 2 macam arsipan kertas kerja untuk setiap kliennya. Yang pertama, arsip audit tahunan untuk setiap audit yang telah selesai dilakukan, yang disebut arsip klien, catatan kertas kerja. Yang kedua, arsipan permanen untuk data yang secara relatif tidak mengalami perubahan, catatan anggaran dasar, pedoman akun. Yang berikut kepemilikan kertas kerja audit. Kertas kerja audit akuntan yang disusun selama pelaksanaan audit, baik yang disusun oleh auditor sendiri maupun yang disusun oleh klien untuk auditor, adalah milik auditor, akuntan publik.